asik. Kenalin, nama aku Fadil dan di sini aku bersama partner aku. Siapa Kak? Halo, Garuda Klasik, nama aku Lucy. Nah, kita di sini mau ngapain nih Kak? Ya, jadi di hari ini kita mau ada relay camp. Wah, bener banget tuh. Jadi ini adalah IO Relay Camp Part 2 di episode ke-8. Nah, jadi kita di sini mau mengambil judul temanya itu praktek pelaksanaan event organizer. Ya, betul banget. Dan apa aja tuh Kak di dalam tema ini? Kita mau bahas apa nih nantinya? Ya, kita mau ngebahas tentang kiat sukses pelaksanaan event, judul dan tema event, dan terakhir praktek pelaksanaan event. Nah, subbab yang pertama kita mau bahas kiat sukses pelaksanaan event. Tentunya dalam suatu event yang sukses pasti perlunya ada suatu perencanaan gitu. Nah, apa aja nih sih Kak untuk kiat-kiat sukses bagi pelaksanaan event? Oke, jadi yang pertama itu ngebuat tema atau konsep yang jelas dan baik. Jadi konsep event itu yang baik harus bisa memperhatikan hal-hal yang baru dan menarik nih teman-teman. Dan pihak penyelenggara juga harus melakukan diskusi ataupun brainstorming kepada anggotanya supaya faktor yang mempengaruhi itu bisa menargetkan ke audiens yang dituju nih teman. Tadi kan yang pertama nih membuat tema atau konsep yang jelas. Sekarang tema yang kedua tuh apa? Jadi yang kedua itu adalah merencanakan anggaran. Nah, pastinya dalam sebuah event nih teman-teman membutuhkan anggaran tidak sedikit, mulai dari sewa peralatan dan membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan event. Nah, kalian perlu membuat daftar atau list barang-barang yang akan digunakan maupun yang akan disewa nih teman-teman. Maka dari itu, dengan itu akan mempermudah kalian untuk melihat harga-harga barang dan juga harga-harga sewa yang nantinya akan dilakukan sebuah penyewaan. Nah, setelah kita merencanakan anggaran, dan yang ketiga ada apa tuh Kak? Nah, yang ketiga itu menyusun timeline yang matang. Jadi, timeline ini berfungsi untuk mengetahui proses dari pelaksanaan event kita. Nah, untuk memastikan kalau segala sesuatunya itu udah dilaksanakan dengan baik. Nah, timeline ini berisikan sebuah tabel. Nah, di tabelnya itu ada hari, tanggal, dan bulan menuju pelaksanaan event kita. Oke, tadi kan yang ketiga nih menyusun timeline yang baik. Lalu ada tema yang keempat, yaitu apa Kak? Nah, yang keempat itu adalah membuat rundown yang terencana. Rundown sendiri ini merupakan rangkaian atau jadwal suatu kegiatan saat berlangsungnya suatu acara. Nah, tentunya rundown ini perlu banget disusun dari jauh-jauh hari agar acara yang berlangsung dapat berjalan dengan lancar gitu. Nah, selain itu rundown juga berfungsi sebagai informasi bagi calon pengunjung yang hendak datang ke acara kita. Nah, setelah kita menyusun rundown yang terencana, yang kelima ada apa tuh Kak? Nah, yang kelima itu menentukan target yang pengen dicapai. Jadi kalau target dan ataupun tujuan yang pengen dicapai itu sebuah inti dari acara kayak gitu. Nah, kalau tanpa tujuan itu event itu nggak bakal punya makna dan punya manfaat yang baik kayak gitu. Nah, contohnya ini kayak bazar. Dalam bazar tuh kalian harus punya target ataupun peserta pengunjungnya kayak gitu. Oke, tadi kan ngebahas tentang target yang pengen dicapai. Nah, yang keenam itu apa sih Kak? Jadi yang keenam itu adalah susun rencana alternatif. Jadi kadang dalam suatu event kita mengalami sebuah rencana yang tidak sesuai dengan semestinya gitu teman-teman. Maka dari itu kalian perlu nih membuat rencana cadangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah menyusun rencana alternatif, yang ketujuh ada apa tuh Kak? Yang ketujuh itu menentukan pengisi acara. Nah, jadi kalau misalnya pengisi acara itu harus sesuai dengan tema yang kita usung.
Jadi kalau misalnya kalian pengen ngundang artis ternama nih, kalian harus ngebooking mereka dari jauh-jauh hari supaya event kita itu tidak bentrok dengan jadwalnya mereka. Jadi mereka dipastikan hadir di acara kita juga. Oke, tadi kan menentukan pengisi dari acara. Nah, kalau yang ke-8 tuh apa sih, Kak? Nah, yang ke-8 ini adalah kerjasama dengan vendor. Tentunya dalam sebuah acara ini membutuhkan peralatan yang mendukung, seperti adanya panggung-panggung, adanya tenda-tenda bazar, terus adanya booth, maupun adanya sewa mobil, sound system, dan yang sebagainya. Nah, pastikan vendor kamu ini mampu memenuhi kebutuhan yang ingin kalian lakukan gitu. Nah, untuk mempererat kerjasama ini agar lebih terpercaya, kalian boleh mengadakan adanya kontrak kerjasama nih teman-teman untuk mengantisipasi adanya suatu kemungkinan yang terjadi. Jangan sampai kalian kena tipu oleh vendor-vendor yang kalian gunakan. Nah, setelah kita melakukan kerjasama dengan vendor yang terpercaya, selanjutnya yang ke-9 apa tuh, Kak? Yang ke-9 tuh menyelesaikan perizinan event. Nah, jadi kalau sebuah acara itu bisa terlaksana kalau kita udah mengantongi izin dari pihak yang berwajib ataupun pihak terkait. Kenapa? Karena dengan kita mengantongi perizinan, acara kita itu bisa terselenggarakan dengan baik. Jadi si peserta ataupun pengunjung itu merasa aman karena sudah terlindungi oleh pihak berwajib. Oke, tadi kan tentang masalah perizinan. Nah, yang ke-10 apa tuh, Kak? Nah, yang ke-10 ini ada pendelegasian tugas yang jelas. Nah, tentunya keberhasilan sebuah event ini perlu adanya kerjasama antar tim. Oleh karena itu, penyelenggara event perlu membentuk tim yang solid dan mau bekerja sama dengan baik. Dan masing-masing anggotanya ini harus bisa memenuhi tanggung jawab dan tugas yang telah ditentukan. Nah, setelah kita melakukan pendelegasian tugas yang jelas ini, selanjutnya apa tuh, Kak? Nah, yang selanjutnya ini yang ke-11 menentukan media promosi. Nah, media promosi itu sangat diperlukan untuk menyampaikan event kita ke orang-orang lain kayak gitu. Jadi media yang kita pakai itu bisa lewat media online. Media online tuh kayak sosial media ataupun lewat radio, teman-teman. Oke, yang tadi kan kita udah ngebahas menentukan media promosi. Yang ke-12 itu apa sih, Kak? Nah, yang ke-12 ini adalah mencari media partner yang tepat. Tentunya dengan lewat media partner ini, pihak penyelenggara bisa menekan adanya biaya promosi. Karena dengan media partner ini memiliki massa dan pasar yang kuat, serta audiensi yang berbeda-beda. Nah, setelah kita mencari media partner yang tepat, yang ke-13 apa tuh, Kak? Yang ke-13 itu evaluasi setelah event kita terlaksana. Jadi evaluasi itu fungsinya buat memberikan masukan ataupun pertimbangan buat event kita ke depannya. Jadi kalau lewat evaluasi ini kalian bisa tahu kelemahan-kelemahan apa aja yang terjadi selama event kalian berlangsung. Siapa tahu dengan adanya evaluasi ini event kita ke depannya jauh lebih baik nih, teman-teman. Wah, benar banget tuh, Kak. Nah, setelah kita membahas mengenai kiat-kiat sukses penyelenggaraan sebuah event, kita mau bahas mengenai judul dan tema event. Nah, jadi kekuatan judul ataupun tema itu dapat menarik sebuah sponsor, penonton, ataupun khalayak umum buat join di event kita. Tentunya dalam penyusunan kata-kata tema event ini disusun dengan singkat, jelas, dan memberikan kesan kepada masyarakat agar mereka yang mendengarkan itu akan terngiang-ngiang dengan tema yang kita bawakan. Biasanya tema ini terdiri dari minimal 2 kata dan maksimal 4 kata. Ya, nah kata-kata dalam tema yang dipilih harus memiliki rangkaian kata yang baik, segi maknanya dan pengucapan dan penulisannya. Nah, pemilihan kata-kata bisa dipilih dari bahasa Indonesia yang baku,
bahasa gaul, bahasa Inggris, bahasa plesetan, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada praktek pelaksanaan event. Nah, praktek pelaksanaan event ini harus memenuhi beberapa indikator yang dapat dijadikan sebuah standar kesuksesan atau tidaknya suatu event. Oke, itu dia Your Relay Camp Season 2 episode 8 dari kita. Jangan lupa buat follow sosial media Klasik Untirta. dan jangan lupa buat subscribe, like,